desa Sindur engkau dilahirkan pada tahun 45. Langkahmu teguh membangun harapan, mengabdi tulus bagi sesama. Dengan semangat pantang menyerah, bekerja keras penuh iman, menyatukan hati dalam kasih sayang demi Indonesia yang bermartabat. Dari pendidikan hingga pengabdian, kau tebarkan cahaya kehidupan. Persatuan menjadi jalan perjuangan, menguatkan bangsa sepanjang zaman. Ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka Thank you.
الزيدين ثم إلى روح سيد محمد القوسي وإلى روح سيد محمد العذاب ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وقائدنا ووالدنا وقرابتنا ورسولهم وقرائهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم واعطهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعطهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahimahullah, mari kita awali, kita antarkan taklim kita pada hari ini, hari yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah taufik hidayahnya. Sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah Samsul Hadi. Silakan membacakan ayat dan surah Quran yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Nizami, didahului dengan pembacaan doa keselamatan kesejahteraan kita semua. Mudah-mudahan kita tetap langgeng istiqomah mengikuti kegiatan ini sampai seterusnya, dan juga mungkin ada doa-doa yang akan disampaikan berkaitan dengan mungkin ada suatu sekali Ustaz Kiai Haji Hamid Nizami yang sudah hadir bersama-sama kita, sudah berada di tengah-tengah kita bersama kita, yang akan menyampaikan tausiah ceramah pada hari ini, dan juga nanti mungkin ada beberapa dialog catatan-catatan yang akan kita tanya jawab antara kita bersama dengan beliau yang merupakan rangkaian dari acara taklim kita ini. Terima kasih juga kepada Majelis Taklim Aisyah ya, Bumi Sempadan yang sudah tadi dengan perkenalan dan izin manajemen hotel tampil untuk bersama-sama kita
mengisi pengantar acara kita pada pagi hari. Terima kasih, mudah-mudahan akan tetap nanti membersamai kegiatan ta'lim forum silaturahim ini. Kita ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Nizami, didahului dengan pembacaan doa keselamatan kesejahteraan kita semua. Mudah-mudahan kita tetap langgeng istiqomah mengikuti kegiatan-kegiatan ini sampai seterusnya, dan juga mungkin ada doa-doa yang akan disampaikan berkaitan dengan mungkin ada saudara warga kita yang kurang sehat. ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي داول الأيام بين سائر البشر وجعلها عزة واعتبارا لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. أما بعد. Ibu-ibu yang memakai kerudung merah, bajunya putih, kerudungnya merah. Ini lambang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merah darahku, putih hatiku, Garuda di dadaku. Mantap. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak pernah putus melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Saat ini kita masih diberi Allah telinga sehat, hidung sehat, jantung sehat, paru-paru sehat. Buktinya apa? Buktinya kita bisa datang ke majelis pengajian ini. Secara totalitas kita sehat. Dan ini nikmat Allah yang besar diberikannya kepada kita. Padahal pagi ini ada saudara kita yang sakit terbaring di rumah sakit. Kita berada di ruangan majelis yang mulia. Pagi ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur. Nafas kita masih oleh karena itu dua macam nikmat Allah kita manfaatkan. Kita gunakan, kita berdayakan. Yang pertama untuk mengadakan silaturahim. Kita bersalaman, berjaga tangan. Ini punya makna ibadah di sisi Allah. Dan yang kedua kita adalah pengajian yang rutin, dan sekarang
Pengajian sudah lama berjalan, hari ini masuk ke pengajian 156 kali. Luar biasa. Istiqomah. 156 bulan sudah berjalan. Bertanya lagi kepada orang lain, wahai Rasul, jelaskan apa kata kunci tentang Islam. Dan yang bertanya ini sahabat Rasul, namanya Sufyan bin Abdillah. Sufyan bin Abdillah bertanya kepada Rasul, tolong beritahukan kepadaku apa kata kunci Islam apa? Cuma 3 kata. Rasul bersabda, kata kunci Islam itu adalah qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian tanamkan pendirian di dalam hati, istiqomah di dalam hati. Pengajian istiqomah 156 bulan sudah berjalan, istiqomah bulan. Ini masuk kata kunci di dalam Islam, istiqomah di dalam melaksanakan pengajian. Di dalamnya. Jadi kata kunci Islam itu pertama iman, kedua adalah takwa. Yang ketiga nunggu mati. Tua sudah datang, sakit ini belum, mati juga. Jadi iman ini satu keyakinan bahwa Allah itu zat yang wajib ada. Adanya Allah berbeda dengan adanya kita. Kalau kita ini ada menempati tempat, menempati ruang, menempati waktu. Adanya Allah tidak menempati tempat, tidak menempati ruang, tidak menempati waktu. Kenapa? Karena tempat, ruang, dan waktu ciptaannya Allah, dan mustahil Allah berhajat kepada ciptaannya. Allah itu bersifat qiyamuhu bin nafsi, berdiri dengan sendirinya. Di mana Tuhan itu? Di mana adanya? Ini saya ngambil contoh saja. Memang untuk membuktikan Tuhan itu ada 2 pendekatan. Adanya Allah menurut dalil Al-Quran, karena bumi dan langit, Al-Quran mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang bagaimana pendekatan rasio, pendekatan akal kita bahwa Tuhan itu ada? Ini mikrofon ini kenapa suaranya keras? Karena di dalam mikrofon ini ada aliran setrum. Bisakah setrumnya kita lihat? Tidak bisa, tapi kita yakin ada setrum di sini. Dan keyakinan kita bulat 100%. Kita lihat tidak bisa. Ini membuktikan adanya setrum pada mikrofon, ada setrum pada musik yang bercahaya, adanya setrum pada asis sehingga membentuk udara dingin, membuktikan adanya Allah menurut rasio kita. Jadi yakin Tuhan itu ada, jangan ragu-ragu. Yakin. Dan Allah itu memiliki sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat kesempurnaan, termasuk menghadirkan kita di majelis pengajian ini. Lahirnya kita yang berjalan, tapi menimbulkan di dalam hati kita. Pertama terlintas di batin kita namanya hadisun nafsi, lintasan batin. Ini iman. Dan iman ini kalau iman tertanam dalam hati kita, insya Allah masuk. Dan iman ini juga merupakan dasar untuk kualitas ibadah yang kita kerjakan. Kalau ibadah itu didasari oleh iman, oleh keikhlasan, insya Allah ibadah itu diterima oleh Allah. Setiap ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Sebenarnya sah. Sembahyang itu rukunnya 13. Ada rukun qalbi, rukun hati, ada rukun qauli,
ada rukun fi'li. 13 semuanya. Rukun qalbi 2, apa rukun qalbi? Niat dengan tertib. Yang kedua rukun, 3 i'tidal, 4 sujud, 5 duduk antara 2 sujud, yang ke-6 duduk tahiyat akhir. Semuanya berjumlah 13. Kalau itu dilakukan ibadahnya sah. Tapi setiap ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Nah, ini beratnya. Supaya diterima oleh Allah, maka ibadah itu harus didasari oleh iman. Yang kedua, harus didasari oleh keikhlasan. Ini iman berbeda. Jadi iman ini harus kita perkuat, kita perbarui. Di salah satu caranya adalah belajar tentang ilmu tauhid. Yang kedua, memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama, qul amantu billah. Yang kedua, mustaqim, istiqamah. Istiqamah ini adalah takwa. Takwa itu secara mempunyai kelebihan. Dan Allah berjanji di sini bagi orang yang bertakwa, Allah berjanji. Apa janji Allah? Janji Allah yang pertama, Allah memuji, memberikan apresiasi kepada orang yang bertakwa. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-Imran ayat 186. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Ini penghargaan Allah, apresiasi Allah kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, orang takwa itu juga dipelihara oleh Allah dari musuh-musuhnya. Dalilnya di mana? Dalilnya surah Al-Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak membahayakan. Bintik pertahanan, bintik perlindungan, dan ini dijamin oleh Allah. Ini janji Allah. Siapa yang bertakwa akan kami lindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bertakwa diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah. Innal ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surah An-Nahl 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita bertakwa, kita senantiasa bersama kepada Allah. Tentu dilindungi oleh Allah. Bersama Tuhan, bersama Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bertakwa itu selamat dari mara bahaya, ya, dan diberi Allah rezeki yang halal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan berikan jalan. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kamu, membaguskan amal-amal kamu, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi kalau kita beramal, Tuhan berikan petunjuk untuk memperbaiki amal itu, memperbaiki ibadah itu, memperbaiki aktivitas itu. Ini ada 5 macam tentang Allah, sebenarnya ada 12, 5 saja. Jadi kata kunci Islam tadi ada 2. Pertama, amantu billah, sumastaqim. Dan ini yang ditanyakan oleh Sufyan bin Abdillah kepada Rasulullah. Ternyata kata kunci Islam, qul amantu billah sumastaqim. Aku beriman kepada Allah dan laksanakanlah ketakwaan kepada Allah. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, kita masuk di dalam bulan Muhammad. Sesungguhnya kami mengutus engkau adalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Di sini Rasulullah jelas lahir membawa kebaikan. Ya. Lahir membawa kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah lahir ini memegang amanah yang diberikan oleh Allah. Wa'adal amanah. Ya. Wa'adallahu minal ummah
Rasulullah itu dilahirkan oleh Allah untuk menunaikan amanah, membawa risalah Islamiyah, dan memberikan petunjuk dan akhlak Rasulullah juga memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, engkau ini mempunyai akhlak yang agung sekali. Apa yang dibawa Rasulullah? Yang dibawa Rasulullah adalah agama Islam. Agama yang membawa kepada keselamatan. Agama yang membawa mimpi kita ini sampai yang Pak Ustaz katakan 74 kilo emas sampai 24 triliun kemana, dan bahkan kalau kita dibagi-bagi dan bisa sudah bawa pulang Pak Ustaz, Masya Allah, itu rakyat dari rakyat harusnya Allah memberikan segala berbagai macam kekayaan alam. Namun seandainya pemerintah atau sistem ini apakah perlu dirubah? Kalau sistem Allah yang dipakai, insya Allah kita selamat di dunia wal akhirat. Nah, Bapak kita Allah a'lam bishawab, Pak Ustaz dan semuanya kita sudah merasakan kegelisahan sampai ini. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Kasih, ini pertanyaan yang cukup bagus dari Ibu Icaya. Kita memang sebagai warga negara juga punya hak tanggung jawab untuk menyelamatkan negara kita. Ini menurut saya negara ini sebenarnya kalau mau diatur secara simpel, ada beberapa hal saja yang perlu ditekankan di situ. Yang pertama yang perlu dikuatkan adalah pertahanan keamanan, agar kita Indonesia tetap eksis sebagai sebuah negara. Pertahanan keamanan. Yang kedua adalah meningkat fakta-fakta yang terjadi. Kadang-kadang hukum ini, mohon maaf, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal hukum itu asasnya equality before the law. Ya. Tidak ada kembali hukum. Semua warga negara itu sama di dalam pandangan hukum. Jadi hukum harus ditegakkan. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu penting. Pertanian, perdagangan, sumber daya alam itu semua mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Kekuatan integritas kebangsaan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita ini kadang-kadang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing. Banyak yang masuk yang menjajah bangsa kita. Cuma ada kelihatan pihak luar yang masuk. Jadi bisa jadi warga negara itu perlu ada penguatan sejarah berdirinya bangsa, ya. Perjuangan para pejuang seperti apa, tujuan berbangsa itu apa, itu perlu ditingkatkan. Tapi ini fungsi pejabat, misalnya pimpinan dan kabinet tidak perlu gemuk semestinya, simpel cukup, tidak perlu gemuk kebijakan itu. Tapi cari orang yang betul-betul berintegritas, niat yang baik untuk membangun Indonesia. Tapi faktanya banyak pejabat yang tersandera sekarang, tersandera politis. Nah itu akhirnya beliau tidak bebas, tersandera.
Jadi akhirnya dibagi bagi kuil. Jadi yang korban memang rakyat. Padahal Indonesia ini negara kaya. Jadi orang di mahkamah itu jadi untuk menolak bagaimana itu dapat berhenti. Berapa tahun kan? Foto itu kan pada berhenti dan terus di mahkamah. Karena uangnya kemana? Dampaknya kemana? Ini problem bangsa kita. Tapi kita bagaimanapun sebagai warga negara perlu bertanggung jawab sesuai kemampuan kita. Dan dari seorang muslim jelas kita punya fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu yang kita lakukan. Semampu kita sampai dengan mampu kita. Yang berteman dekat, yang dua, yang berdua, yang ini bagaimana? Sekarang kadang ngurus izinnya susah juga sekarang sulit izinnya. Pengalaman saya mungkin susah sekali saya pasrah ini. Nah, jadi mesti buka ruang bagaimana roda ikut masyarakat bisa berjalan. Jadi sebatas kita ini hanya amar ma'ruf nahi munkar sesuai kapasitas kita aja. Saya ngajak komisi itu dikasih kesempatan buat saya sendiri. Pak Kiai, izin Pak Kiai, di dalam kitab Radhi Pesantren itu pernah belajar tentang Mansur. Ada ungkapan al-isim marfu bidoma mansurun bil fathi majrurun bil kasr. Mananya katanya al-isim marfu bidoma, isim itu ditegakkan karena itu satu. Itu tadi kebijakan Islam dan Istiqomah. Mansurun bil fathi ditegakkan dengan kemenangan karena bersatunya. Tapi hari ini yang terjadi adalah ketika kita merdeka 1 tahun. Sedangkan rakyat semakin tertindas. Banyak rakyat miskin, semakin miskin, bukan bahkan semakin kaya. Tapi tidak ada kesatuan atau persatuan. Maksud saya begini Pak Ustadz, kita banyak para ulama yang sekarang ada di Indonesia, hampir 70% para ulama. Tapi sepertinya mereka itu bungkam dan tidak bersuara. Ya, itu. Dan kedua, saya ingin sebagai hamba Allah, sebagai rakyat Indonesia, melihat kemakmuran di Indonesia segera terwujud. Ya, seperti di Quran surat Al-An'am ayat 165 mengatakan Indonesia ya butuh kita menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Juga termasuk di Quran surat An-Nisa ayat 58 mencari seorang pemimpin amanah, fakonah dan sidik. Mungkin kita melihat ada figur yang saat ini mampu membawa Indonesia yang lebih baik. Tapi kita melihat, saya bukan di situ untuk bicara sebagai seorang apapun, tapi suara hati seorang. Ini bukan sudut dari tujuh rukun 17. Karena tarawih itu kan besar tarawih itu perbaiki salatmu, Allah perbaiki rezekimu. Kemudian merdeka burung sangkan. Umar bin Khattab masuk surga dengan burung. Ada burung diikat, dibeli Umar bin Khattab melepaskan merdeka burung itu bebas. Pertanyaannya, apakah memelihara burung-burung itu haram, halal, dan sebagainya? Memelihara burung-burung yang disangkan yang tidak bebas merdeka, itu pertanyaan. Saya orang butuh hubungan, maka saya butuh tontonan. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih. Jadi ketiga pemain ini memang semangat 17 Agustus. Merdeka! Menuju kemerdekaan. Yang pertama, ini bagus dengan aspirasi Pak. Ini bentuk akuntabilitas sebagai warga negara dalam momen 17 Agustus. Isim ada 3 ya. Bil dhamma, bil fathah, bil kasrah itu ya. Jadi Islam itu apa namanya? Kehidupan berbangsa itu kan demikian. Bisa dhamma, bisa fathah di atas, bisa kasrah di bawah.
Kalau Ibnu Khaldun 80 tahun per 20 tahun 20 tahun pertama berjuang maju itu berjuang sampai 2 tahun ada kemajuan 40 tahun kemudian balik mati 40 tahun turunnya 20 tahun. Jadi setiap 80 tahun itu katakan memang ada pergantian generasi. Jadi kita ini pasti turun, pasti kasrak ini, pasti bawah sudah patah sudah puncak-puncaknya, sekarang kasrak turun. Dan ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa masa-masa kepemimpinan sosial itu masanya 80 tahun, maksudnya terjadi kepemimpinan. Kita ini sekarang Indonesia berada pada fase turun kasar. Karena fase sejak kemarin. Tapi ini bukan saja terjadi di Indonesia. Di dunia pun negara-negara Arab itu kan susah lagi bersatunya sekarang dengan Arab. Negara Arab, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Yordania, Oman. Ya. Padahal itu negara-negara Islam. Kalau bersatu itu kuat, sangat kuat. Al-Ittihadu asas aja bersatu itu adalah pangkal keberuntungan. Tadi Al-Quran yang dibaca oleh kalian itu waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Pasti kuat. Tapi faktanya kita masih lagi dipecah. Ya. Timur Tengah itu pecah kan? Lagi banyak. Lagi Indonesia kan? Jadi banyak kepentingan. Ya, itu jadi kita bagaikan semut memperlukan gula. Di mana ada gula ada semut. Jadi memang perlu ada generasi yang akan tampil di Indonesia. Saya lihat siapa yang tampil itu. Cuma jelas perhitungan Ibnu Khaldun kita ini masa turun. Nanti 80 tahun akan terjadi pergantian generasi. Kita generasi muda sekarang kan, dari UGM, dari UI, sekarang menculang baru. Kita kurang tahu. Dan ini generasi apa? Generasi Gen Z ya. Generasi Gen Z sekarang ya, milenial, Gen Z. Mungkin saya termasuk. Ini memang kunci pertama, mau tidak mau, pertama komitmen, yang kedua adalah persatuan. Atau organisasi itu selama bersatu. Sudah saatnya untuk menyelamatkan negara Indonesia ini dari penjajahan di bidang ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu sama dibilang terus. Saking semangatnya, akhirnya saya tidak menangkap apa yang dia tanyakan. Kembali Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin. Memang ada tanda, ada indikator. Salah satu negara yang maju itu tidak membebankan penyelenggaraan dananya kepada pajak. Itu salah satunya. Nah, Indonesia ini kalau tidak salah, APBN kita tuh 82% diambil dari pajak. Ini dari masyarakat. Dan sekarang masyarakat susah juga bayar pajak sekarang. Itu susah. Karena usaha sulit, ekonomi sulit, dunia usaha sulit. Saya sering pasar-pasar komersial, saya sejak ke pasar sepi. Yang jual kue, jual sayur, sepi sekarang pasar. Memang sekarang ini daya beli masyarakat sedang susah sekarang. Susah. Saya mandi dulu pasar. Ya. Jadi ke pasar pun itu terlebih ke pasar. Langsung tuh sering masuk pasar. Ya. Dan ibu-ibu
kalau mau ke pasar, saya berikan amalan. Amalan ini ketika masuk pasar, itu pahalanya jutaan nilainya, bisa dapatkan. Saya pasar saya cuma ke pasar, pas-pasar air, pasar jalan dia pasar. Ya jual ikan, jual sayur, jual buah, jual kue itu pasar itu. Ketika masuk pasar, baca saja La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar, pahalanya jutaan. Di pasar pun kita mungkin ada beli sayur, beli ikan. Jangan lupa juga di pasar itu kita baca pedagang, baca pembeli. Apakah pasar beli sesuai syariat Islam? Ini akadnya sini. Saya beli, saya jual, harga sekian. Nah, itu kan akad dalam Islam, itu dibaca juga. Dibaca juga. Terima kasih.